Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1677 sampai tahun 1680. Makanya aku bilang setrika itu dia, dan itu bukan dia. Jericho Lee menjelaskan dengan suara yang dalam, blok besi itu bukanlah akibat langsung dari kejahatan, tetapi dibentuk oleh suatu kekuatan khusus, yang berhubungan dengan suatu kekuatan di ruang ini. Jadi begitu. Kemudian mereka mengerti, tetapi tak lama kemudian mereka kembali merasa kagum. Li Shao, apakah ada yang salah dengan kejahatan di sini? Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatan jahat sedang terkikis. Apakah ada gejala sisa setelah kekuatan jahat ini masuk ke dalam tubuh? Orang-orang segera memperhatikan masalah lain yaitu roh jahat Jericho Lee. Mungkinkah gas-gas aneh ini dapat terlihat di mana-mana di angkasa? Jericho Lee belum menjelaskannya, dan teriakan Ma Lihong menarik perhatian orang. Gao Song mencubit leher Ma Lihong. Ma Lihong terus memutar matanya. Dia sepertinya akan mati. Gao Song, hentikan, hentikan. Berhenti mencubit, itu akan membunuhmu. Mereka segera maju untuk menghalangi Gao Song dan menariknya pergi. Jika dia tidak menariknya pergi, dia akan mati. Gao Song, kamu masih mengeluarkan darah. Saya menderita hemostatik di sini. Tolong bersihkan. Lagi pula, ketika Ma Lihong memulai, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka justru membantu Ma Lihong melakukan kejahatan. Jika Gao Song benar-benar terbunuh, mereka semua adalah kaki tangannya. Kis. Aduh. Ini membunuhku. Gao Song menghela napas kesakitan. Pisau sebelumnya telah memotong tubuhnya berkeping-keping. Untungnya, dia adalah seorang pejuang, dan konstitusinya luar biasa. Jika Anda adalah orang biasa, aku khawatir kamu akan pingsan. Rumput. Jika Anda menderita hemostatik, tolong bersihkan untuk saya. Gao Song mengaum, melompat dan melompat. Dia menatap Ma Lihong di tanah dengan mata kanibal. Kemudian dia bergegas ke Jericho Lee dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Li Shao, kamu adalah dermawan penyelamat hidupku. Jika bukan karena kamu, aku akan dibunuh oleh binatang buas ini sekarang. Jika kamu memiliki persyaratan di masa depan, sebutkan saja mereka. Saya bukan manusia dengan mata saya berkedip. Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara lebih baik daripada dia bernyanyi. Dia mengeluarkan pil Kingsin dan embun, makanlah. Ah. Gao Song terkejut dan berkata, benarkah? Aku akan membiarkanmu memakannya. Jangan bicara omong kosong. Suasana hati Jericho Lee sedang tidak baik. Gao Song menelan ludahnya, bisakah aku tidak memakannya dan menyimpannya? Jika kamu ingin mati, jangan makan, Jericho Lee memelototinya. Gao Song dengan jujur memakan pil Kingsin dan air Senlu, jadi dia tidak khawatir. Saat ini Ma Lihong sudah tertolong, lehernya penuh sidik jari merah, kaget, saking marahnya hingga langsung mengadu kepada Wen Tiren, Pak Wen, Anda harus menilai. Komentar pada Anda Ibu. Wen Tiren langsung membalas, jika saya tidak mempunyai hak langsung untuk melawan Anda, atau Anda pikir saya akan memaafkan Anda? Saya sudah memperingatkan Anda. Jangan lakukan itu sampai Anda yakin dengan situasinya. Pernahkah kamu mendengarnya sekali? Aku hampir membunuh Gao Song. Jika Li Shao tidak datang tepat waktu, apakah kamu akan tetap berdiri di sini dan memberitahuku? Jika aku jadi kamu, tutup mulut sekarang. Kali ini, semua orang mengangguk. Memang benar, Ma Lihong telah bertindak terlalu jauh. Dia hampir membunuh orang, tapi dia tidak punya niat untuk bertobat. Dibandingkan dengan balas dendam Gao Song, dia melakukan terlalu banyak. Orang-orang yang membantunya berbicara sebelumnya semuanya meminta maaf kepada Gao Song, dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan kepadanya. Gao Song sangat menderita kali ini, jadi dia tidak memaafkan orang-orang ini begitu saja. Ma Lihong sangat marah di dalam hatinya sehingga dia dianiaya. Dia sangat tidak yakin dan berteriak, Tuan Wen, meskipun aku melakukan sesuatu yang salah, ada 4 orang yang hilang, diam. Wen Tiren langsung menyela, dengarkan kamu tidak berpikir kamu salah, sebaliknya, kamu pikir kamu melakukan cukup baik. Benarkan? Apakah kamu ingin semua orang menganggap kamu orang baik? Selanjutnya, jika kamu berani berbicara omong kosong, segera keluar dari tim. Jika Ma Lihong tidak melakukan kesalahan sebelumnya, dia tidak punya benar untuk melakukannya, tapi sekarang berbeda. Ma Lihong telah melakukan kesalahan besar dan menjadi sasaran kritik publik. Sekalipun dia benar-benar mengusir orang, semua orang tidak akan keberatan.
Lagi pula, orang dengan mata jernih bisa melihat barang apa dia. Wen Tiren menoleh ke arah Jericho Lee Sao, saya ingin bertanya tentang orang hilang. Saya curiga 3 orang lainnya, seperti Gao Song, seharusnya menjadi besi. Saya khawatir tidak mudah menemukan mereka. Orang-orang memperhatikan Jericho Lee Sao, semuanya terserah kamu. Mengatakan itu sebelumnya mereka membenci Jericho Lee, tetapi sekarang mereka menghormati Jericho Lee dari hati. Bukan hanya karena kepiawaian Jericho Lee, tetapi juga karena integritas Jericho Lee yang tinggi. Dia tidak memiliki akal sehat dengan orang-orang seperti Malia Hong, dan dia tidak punya pilihan untuk membalas Malia Hong. Ketika seekor anjing menggigit seseorang, dia tidak membalasnya. Tidak ada orang buta yang mempunyai sikap lebih tinggi. Mata Jericho Lee menyapu wajah orang-orang, sedikit berubah, dan kemudian tertuju pada Gao Song, dari mana saja kamu sebelumnya? Gao Song berpikir sejenak dan berkata, saya bekerja dengan beberapa orang sebelumnya. Kemudian saya menemukan tempat yang tampak seperti bukit kecil, jadi saya berlari ke sana untuk beristirahat. Saya tidak tahu bahwa saya bertemu Cao Zuang dan Cao Yi ketika aku tiba. Kami ingin berakting bersama mereka, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menyuruh kami pergi. Lalu kami berencana untuk bertindak sendiri. Tiba-tiba, kami terbungkus dalam suasana gelap, dan kemudian kami kehilangan kesadaran. Ketika kami bereaksi, kami menemukan bahwa kami telah menjadi manusia boneka besi. Mendengar ini, semua orang tidak dapat mempercayainya. Bukankah dikatakan bahwa kita harus bertindak bersama? Perkemahan, tiba-tiba mengusirmu. Mereka merasa sangat aneh, dan Guan Sun segera berkata, pasti ada yang salah dengan mereka. Yuan Lai memikirkan sesuatu, ragu-ragu dan berkata, omong-omong, ketika saya menemukan Gao Song, saya juga menemukan jejak mereka berdua, dan bahkan Yulan, seolah-olah mereka sedang bergegas ke tempat segel pusat. Biru giok. Guan Sun terkejut, orang ini pasti punya masalah juga. Mereka semua mengangguk. Awalnya, mereka hanya membidik Yulan. Namun kini, Yulan punya niat berbeda. Mereka mengambil bagian dalam misi ini untuk pengalaman mereka sendiri, bukan untuk merugikan orang lain. Sekarang apa? Zhu Ziwei bertanya. Li Sao, ambillah keputusanmu. Wen Tiren langsung menyerahkan kekuasaan kepada Jericho Lee. Alis Jericho Lee terkunci dan pikirannya memikirkan tindakan balasan. Saat dia hendak berbicara, Gao Song tiba-tiba bergetar. Dia sama terkejutnya dengan iblis. Wajahnya kusam dan dia berbalik untuk pergi. Bab 1678. Gao Song, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Melihat ini, mereka segera menangkap orang-orang. Namun, begitu mereka menangkap seseorang, mereka menemukan bahwa Gao Song tidak mendengarkan mereka sama sekali, dan kekuatannya sangat kuat. Kekuatan yang luar biasa. Saya tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Zongxi dan sepenuhnya tidak mematuhi perintah? Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Dia harusnya terkendali. Guan Sun berkata sambil berpikir, Li Sao, lakukanlah. Aku tidak bisa membuatnya lepas kendali. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Lee sudah mengulurkan tangannya. Sebuah aura keluar dari tangannya dan mengenai bagian belakang kepala Gao Song. Puff. Hanya mendengar sedikit suara, tubuh Gao Song gemetar dan sadar kembali. Dia tampak ketakutan. Aku sepertinya sudah terkendali, dan tubuhku benar-benar di luar kendali. Kamu memang terkendali. Jericho Lee mengerutkan kening dan segera berteriak pada semua orang, buang semua boneka yang Yulan berikan padamu sekaligus. Apa? Kerumunan itu tertegun sejenak. Lakukan apa yang aku katakan sekarang, bukan omong kosong. Jericho Lee meninggikan suaranya. Mereka tidak berani samar-samar. Mereka segera mengeluarkan boneka itu dan melemparkannya ke tanah. Jericho Lee dengan tegas menggunakan pedang ajaib untuk meledakkan semua boneka itu. Ketika orang-orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Li Sao, ada apa? Ada apa dengan boneka-boneka itu? Semua orang memandang Jericho Lee, berharap dia akan memberikan penjelasan. Jericho Lee berkata dengan dingin, apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang kekuatan khusus untuk mengendalikannya? Kekuatan itu berasal dari boneka. Apa? Apakah boneka-boneka ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan Gao Song? Bukankah itu berarti jika kita mengambilnya, kita akan dikendalikan? Semua orang bersemangat membuka panci itu. Mereka senang karena mereka hanya membuang barang-barangnya, kalau tidak mereka akan berakhir seperti Gao Song.
Apa yang ingin dilakukan keluarga Cao dan orang Yumingzong? Mereka memberi kami boneka organ. Apakah mereka ingin mengontrol kita semua? Kaget, penonton pun segera marah. Semula mengira Yulan memberi mereka boneka, mereka mendapat keuntungan besar, tapi mereka tidak tahu kalau mereka bisa bunuh diri. Tolong. Zhou Changgong dan orang lain sudah lama takut untuk buang air kecil, dan mereka berteriak-teriak untuk pergi. Di mana Wen Tiren memperhatikan maknanya. Dia memandang Jericho Li, Li Shao, kamu yang memutuskan. Saat ini, menurutnya tidak ada pendapat siapapun yang seefektif pendapat Jericho Li. Jericho Li memandang Malia Hong dan Zhou Changgong sambil mencibir. Apakah menurutmu aman untuk pergi saat ini? Apakah menurutmu aku berbaik hati mengambil pil hati murni dan memberikannya kepada Gao Song? Dia pikir itu adalah kebaikan Jericho Li sekarang, tapi ternyata tidak. Kejahatan di ruang ini menyembunyikan makhluk-makhluk khusus, yang sulit dibedakan. Mereka akan mengikis tubuh manusia dengan roh jahat, dan orang-orang yang terkikis oleh roh jahat akan berangsur-angsur mati, dan akhirnya menjadi setan. Sebelum saya datang ke sini, saya melihat dengan mataku sendiri bahwa seorang pria telah menjadi iblis. Jericho Li berkata dengan dingin. Ya, kita semua sudah melihatnya. Guan Sun, Guan Zilong dengan cepat mengangguk dan menunjuk ke beberapa orang di belakangnya, mereka juga melihatnya. Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan orang-orang memecahkan periuk itu seluruhnya. Apa? Orang yang memiliki roh jahat akan mati. Menipu. Bagaimana bisa? Bukankah itu berarti kita semua mati? Saya tidak ingin mati. Kerumunan melolong. Mereka mengira itu adalah sebuah pengalaman, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah perjalanan menuju kematian. Wen Tiren minum dengan dingin di depan kerumunan. Dia mengerutkan kening, karena Li Shao mengatakannya, pasti ada sesuatu yang lain di bawah. Ya, ya. Gao Song segera menjawab, obat mujarab yang diberikan Li Shao kepadaku, dan tetesan air, haruskah menjadi penawarnya? Mendengar ini, mereka semua menantikan Jericho Li seolah-olah mereka baru saja menangkap sedotan saat tenggelam. Jericho Li tidak ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, pil Kingxin dan air Senlu pun hilang. Tergantung di depannya, selama kamu memakannya, tidak akan ada masalah. Ada 2 pil untuk setiap orang. Ambil 1 dan simpan 1. Pil Kingxin hanya bisa bertahan sekitar 1 jam. Anda tidak dapat meninggalkan ruangan dalam waktu singkat. Selama pil Kingxin efektif, ki jahat tidak akan menjadi ancaman. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Terima kasih, Li Shao. Li Shao, kamu benar-benar orang tua kelahiran kembali kami. Kerumunan sangat bersyukur sehingga ketika mereka sampai di ujung jalan, itu berubah menjadi cara untuk hidup perasaan seperti roller coaster membuat mereka sulit mengendalikan diri. Setelah makan pil Kingxin dan air Senlu, orang segera merasa santai. Aku tahu kamu selalu punya cara, Wen menghela napas. Wajah Jericho Li tenang. Aku tidak salah berspekulasi. Keluarga Cao punya rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka sedang menyiapkan barisan besar. Sebelumnya, semua orang yang mendapatkan boneka organ akan dikendalikan, menjadi penyangga dalam barisan, dan dikorbankan. Mereka sedang melihat kekuatan iblis. Sekali lagi, mereka memecahkan panci dan mematikan AC. Orang-orang di Yumingzong dan keluarga Cao mengincar setan. Apakah mereka ingin mendapatkan kekuatan setan untuk berlatih? Ya, pasti. Saya telah mengatakan bahwa Yulan terlihat sangat jahat. Dia pasti seorang biksu yang jahat. Beberapa orang memahami segalanya, tetapi mereka tidak senang sama sekali. Ini bukan berita baik. Meskipun mereka belum pernah melihat roh dengan mata kepala sendiri, mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka mendengar kengerian roh. Jika kamu menyentuh kekuatan makhluk jahat ini, kamu akan dikutuk. Dasar bajingan. Wen Tiren sangat marah, keluarga Cao sangat berani. Bahkan kelompok Tian Dao pun berani membodohi. Awalnya, ketika keluarga Cao mengambil bagian dalam misi, dia curiga bahwa keluarga Cao memiliki motif tersembunyi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Cao memiliki motif tersembunyi. Gagasan tentang setan dan harus mengatur sejumlah besar orang untuk mempersembahkan korban kepada yang hidup. Ini tidak sesederhana melanggar aturan, tetapi tidak diperbolehkan oleh surga. Tetapi banyak dari kita yang sudah membuang boneka-bonekanya dan menghancurkan mereka. Tidak banyak orang yang tertinggal dari keluarga Cao dan Yumingzong, kan? Su Ziwei mengerutkan kening. Semua orang saling memandang dan segera menghitung jumlahnya. Awalnya, termasuk Jericho Li, jumlah totalnya adalah 62 orang. Kecuali 1 orang yang meninggal.
Tersisa 61 orang, belum termasuk anggota tim Weilong yang datang belakangan. Dari 61 orang tersebut, total ada 40 orang yang berkumpul di sini saat ini. Masih ada 21 orang di pihak mereka, dan 3 orang hilang orang seharusnya jatuh ke tangan mereka. Jika kita memperhitungkan orang-orang Weilong, pasti ada 30 orang. Yuan Lai tampak khawatir. Sekarang dia khawatir tentang keselamatan rekan seperjuangannya. Jika Anda ingin mengatur barisan besar, 21 orang seharusnya tidak bisa untuk membentuknya. Secara umum, barisan besar memiliki beberapa ratus orang. Guan Sun mengerutkan kening. Jericho Li memandangnya, dibutuhkan ratusan orang, tapi siapa yang memberitahumu bahwa kami adalah satu-satunya orang di ruang ini? Bab 1679. Apa maksudmu? Guan Sun terkejut. Tanpa penjelasan, sosok Jericho Li menghilang di tempat yang sama. Orang tidak tahu kenapa. Tuan Wen, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin menindaklanjutinya? Zhu Ziwei ragu-ragu. Saya tidak bisa hanya duduk dan menonton hal sebesar ini terjadi. Wen Tiren menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah kerumunan. Anda putuskan sendiri apakah Anda ingin mengikuti. Sekarang situasinya telah berubah. Jika kita mengejar, itu berarti kita mungkin terlibat di dalamnya dan masuk ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Situasi. Saat suara itu jatuh, dia segera menindaklanjutinya. Tentu saja, Zhu Ziwei tidak ragu untuk menindaklanjutinya. Guan Sun dan istrinya awalnya mengincar roh jahat itu, dan tentu saja mereka mengikutinya. Yuan Li memikirkannya dan mengikuti. Tuan Wen, saya telah menghubungi Tian Wumen sebelumnya. Mereka seharusnya segera tiba. Mereka pasti akan datang untuk memperkuat kita. Yah, semakin banyak ahli, semakin banyak peluang untuk menang. Wen Tiren mengangguk. Setelah ragu-ragu beberapa saat, orang-orang di belakang masih menentukan pilihan. Sial, kita sudah dari awal, tapi kita tidak bisa dinasihati saat ini. Ya. Seperti apa rupanya? Kebanyakan dari mereka memilih untuk mengikuti, dan hanya Zhou Changgong yang tersisa. Ekspresi wajah keempat orang itu jelek, bagaimana caranya? Beberapa dari mereka berjuang melawan 5 ampas. Pada saat seperti itu, jika mereka kehilangan perlindungan dari tim besar, mereka akan menjadi domba kecil. Khususnya, ruangan di mana-mana suram, dan mereka merasa sangat ketakutan dalam sekejap. Ayo kita lakukan. Kong Lin gemetar dan curiga. Ikuti aku. Yunya membuat keputusan tegas. Pada saat yang sama, ruang roh berada di tengah. Ini adalah tempat di mana iblis disegel. Saat ini, terdapat atmosfer jahat yang kuat di sini, yang sangat menakutkan. Beberapa orang, seperti mayat, dengan wajah kusam, berkumpul dari segala sisi menuju tengah. Halo, ada apa denganmu? Bangun. Anggota Weilong menghentikan mayat yang berjalan dan mengguncangnya dengan keras, tapi percuma membiarkannya berteriak. Tidak, dia tidak bisa mendengarku sama sekali. Dia tampak cemas. Tidak jauh dari sana, anggota Weilong lainnya juga mengalami situasi yang sama, mereka seperti dirasuki kejahatan dan dikendalikan oleh orang lain. Awalnya, mereka datang untuk mencari orang hilang, namun tanpa diduga menemukan orang-orang yang dikendalikan tersebut, dan 3 orang hilang termasuk di antara mereka. Dalam keputusasaan, semua anggota Weilong berkumpul untuk membahas tindakan pencegahannya. Sekarang bagaimana? Orang-orang ini seperti Zongxi. Sepertinya ada yang mengendalikan mereka. Jika kita bisa menemukan orang di balik layar, mungkin kita bisa menyingkirkan mereka. Mudah untuk mengatakannya. Di sini gelap. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas dengan kaca penglihatan malam. Bagaimana kamu bisa menangkap pria di belakang panggung? Semakin banyak orang berdiskusi, semakin mereka frustrasi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Tidak. Hati-hati semuanya. Ketika kamu melihat pria ini, semua anggota Weilong seperti musuh. Jie, kamu tidak bisa dikendalikan. Meskipun kekuatanmu tidak begitu bagus, tidak apa-apa untuk menggunakannya sebagai mata arai, kata pria berjubah hitam, lalu berjalan ke arah beberapa orang. Semua orang ketakutan, kembali. Mereka tidak ingin jatuh ke tangan satu sama lain. Melihat dengan mata kepala sendiri situasi aneh orang-orang itu, jelas bukan akhir yang baik bagi mereka untuk jatuh ke tangan orang-orang berjubah hitam. Itu bukan terserah kamu. Angin kencang berguling di tangan pria berjubah hitam dan menyerang semua orang. Ah! Di depan mata semua orang, mereka pingsan. Hei, jika kamu tidak mendengarkanku,
itu masih ada di tanganku, kata pria berjubah hitam dengan suara muram. Dia mengangkat tangannya dan memukul kerumunan dengan kekuatan yang aneh. Sesaat kemudian, orang-orang ini berdiri, seperti berjalan mati, dan berjalan ke pusat segel. Di sini, Jericho Lee, yang sedang terburu-buru, tiba-tiba berhenti. Li Shao, ada apa? Wen Tiren merasa sangat aneh dan bertanya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi, Jericho Lee mengerutkan kening dan melihat ke arah tertentu. Tidak. Yuan berbohong tiba-tiba mengubah wajahnya. Komunikasi orang lain terputus, mereka mengalami kecelakaan. Ia selama ini tetap berhubungan dengan rekan seperjuangannya melalui komunikator militer, dan kini komunikasi tersebut terputus, yang membuatnya merasakan firasat buruk. Yang lain mengubah wajah mereka dan khawatir. Jangan panik. Jericho Lee menyemangati semua orang dengan suara dingin, ini bukan langkah terakhir, jangan main-main. Li Shao benar, kita tidak boleh mengacau. Wen Tiren menarik napas dalam-dalam. Li Shao, apakah kamu punya cara? Ada jalan. Jericho Lee mengangguk, kamu melakukan apa yang aku katakan selanjutnya, kamu tidak boleh membuat kesalahan sama sekali. Jericho Lee mengeluarkan beberapa alat peraga dan ramuan dari cincin penyimpanan, ambil barang-barang ini, tunggu sampai kamu pergi ke barat daya, barat laut, tenggara, timur laut, tenggara dan barat laut ruang, total 8 arah, dan atur susunannya sesuai dengan diagram arai yang saya berikan kepada Anda. Arai tersebut harus diselesaikan oleh kalian semua. Tidak boleh ada kecelakaan di tengah-tengahnya. Banyak orang yang hadir berasal dari dunia seni bela diri. Tidak mengherankan jika dia memiliki cincin penyimpanan. Jericho Lee kemudian mengeluarkan kertas itu, menandai struktur formasi dan poin-poin penting dari susunan itu, dan memberi mereka, setiap poin membutuhkan sekitar 3 orang untuk diselesaikan, dan yang lain bertanggung jawab atas perlindungan. Percepat, bagus. Ketika mereka mendapatkan peta susunan, mereka segera mendiskusikan alokasi tenaga kerja. Guan Sun dan Guan Zilong, serta orang-orang yang mengikuti mereka sebelumnya, memimpin jalan secara terpisah. Zhou Changgong sama sekali tidak ingin bersama Jericho Lee. Mereka selalu bertindak bersama-sama, jadi mereka mengikuti Wen Tiren. Jericho Lee melanjutkan perjalanannya, tetapi sebelum dia pergi jauh, seseorang datang di belakangnya. Siapa? Mendengar suara itu, Jericho Lee berhenti. Melihat ke belakang, dia melihat beberapa tentara dengan fisik yang kuat, tindakan yang kuat dan pakaian kamuflase. Tendang, tendang. Rombongan itu segera berlari ke arah Jericho Lee, siapa kamu? Jericho Lee tidak berbicara. Jangan bicara omong kosong, bawa ke petugas. Seseorang membuka jalan. Saat Jericho Lee hendak menolak, dia mendengar suara gerak kaki dari belakang, dan kemudian melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Pembicaranya adalah Xiao Chen yang pernah berkompetisi dengan Jericho Lee di Gimnasium Universitas Mordor. Seorang pria di sebelahnya tampak gembira, hebat. Tuan Dai, Tuan Leng, ini Tuan Li yang mengalahkan kepala Borkong seperti yang saya katakan sebelumnya. Leng Ye terkejut dan memandang Jericho Lee dengan sedikit tak terbayangkan. Apakah ini Li Tianxi yang dirumorkan? Dia tidak percaya Tianxi Li masih sangat muda. Detik berikutnya, perkataan Dai Feng memberinya jawaban, Nona Li, kan? Saya tidak tahu di mana tuanmu, Tianxi Li, sekarang. Jika dia datang, maukah kamu membiarkan dia keluar dan menemuimu? Bab 1680. Mendengar kata-kata ini, Azeng kecil yang dingin dan liar segera berkata dengan nada santai. Ternyata itu bukan Li Tianxi, tapi magang Li Tianxi. Kebenaran membuatnya menjadi peringatan palsu. Sejujurnya, dia tidak begitu menerima bahwa Jericho Lee adalah Li Tianxi. Lagi pula, dalam imajinasinya, orang yang bisa mencapai level Tianxi pasti mirip dengan si Tumanlong. Singkatnya, mereka tidak muda lagi. Jericho Lee terlihat terlalu muda, memberinya perasaan terlalu muda. Melihat ini, Jericho Lee mengabaikan Dai Feng. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Bahkan jika dia mengatakan dia adalah Li Tianxi, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Itu hanya membuang-buang air liur. Melihat Jericho Lee diam, dan merasa sulit untuk mengatakan, ada apa? Bukankah Tuan Ling datang? Salah satu tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk melihat Li Tianxi, dan kemudian memasukkan orang ke dalam kelompok Tiandao. Jericho Lee memandangnya, tetapi dia tidak berbicara. Saat ini, Xiao Chen sedikit malu melihat pemandangan itu, dan dengan cepat berkata, Tuan, jangan salahkan saya. Ini adalah sifat Tuan Li. Bersenandung. Leng Ye mendengus marah.
Dia sudah mengetahui bahwa Jericho Lee mengalahkan Kong Guangjian di depan banyak guru dan siswa pada pertemuan pertukaran 3 sekolah, yang merusak wajah Wei Long. Wen Tiren kemudian memberitahunya tentang hal itu, tetapi dia memiliki prasangka besar terhadap Jericho Lee secara psikologis. Jika dia tidak tahu bahwa Jericho Lee ada hubungannya dengan Li Tianxi, dia akan kehilangan kesabaran. Sekarang lihat Jericho Lee begitu sombong, wajahnya juga jelek. Xiao Chen menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan Li, ada situasi khusus di ruang ajaib ini. Instruktur Yuan melaporkannya sebelumnya, jadi dia sangat mementingkan hal itu. Dia segera mengirim instruktur Dai dan instruktur Leng untuk menyelamatkan orang-orang dengan Wei Hu dan beberapa ahli dari kelompok Tiandao. Tepat ketika Xiao Chen berencana menjelaskan rencananya, Dai Feng terbatuk, dan Leng Ye menatapnya dengan dingin. Xiao Chen menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara dan hampir mengatakan semua hal yang seharusnya tidak dia katakan. Dia segera menutup mulutnya, maaf, aku banyak bicara. Operasi penyelamatan ini, sebenarnya, adalah kerjasama antara Tianwumen dan grup Tiandao, yang melibatkan banyak rahasia. Jericho Lee bukanlah salah satu dari kedua tim tersebut, melainkan orang luar. Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasianya. Nona Li, ayo lakukan pekerjaan penyelamatan, kata Dai Feng. Leng Ye juga berkata sambil tersenyum aneh, ini adalah tugas kami. Sebagai orang yang tidak ada hubungannya, Tuan Li sebaiknya tidak ikut campur. Kami akan menemukan orang yang hilang. Ketika Anda kembali, tolong sapa Ling Shizun. Leng Ye dari grup Tiandao bermaksud mengundangnya untuk berbicara. Mereka ingin mengatakan sesuatu. Tentu saja, mereka sangat tidak ingin Jericho Lee terlibat. Belum lagi betapa pentingnya mereka menganggap Jericho Lee, tidak lebih dari dia adalah murid Li Tianxi. Terlepas dari tingkat identitasnya, Jericho Lee sebenarnya tidak pantas mendapatkan perhatian mereka. Jika Li Tianxi hadir sekarang, mereka akan mengubah sikapnya. Mungkin mereka akan menceritakan rahasianya begitu mereka bahagia. Tapi sekarang setelah Li Tianxi pergi, mereka tentu saja harus mengencangkan bibir. Jericho Lee mencibir ke arah kerumunan dan berbalik. Mencari orang-orang ini untuk menyelamatkan orang hilang. Bukan karena dia meremehkan orang-orang ini, tapi kekuatan mereka tidak sebaik Wen Tiren. Jika mereka semua memiliki kekuatan Wen Tiren pasti akan membantu. Namun sayang sekali orang-orang ini, belum lagi level guru surgawi, hanya Leng Ye yang memiliki kekuatan periode Kai Guang. Yang lainnya semuanya 5 sampah. Kekuatan semacam ini datang ke sini, bukan untuk membantu, tapi untuk membantu. Terlebih lagi, ketika orang-orang ini memasuki ruang ajaib, mereka akan terkikis oleh energi jahat tanpa meminum pil Kingxin. Terima kasih kembali. Jika Jericho Lee tidak membantu mereka, mereka semua akan mati. Jika mereka mati, mereka akan menjadi setan dan membahayakan dunia. Namun, atas sikap orang-orang ini barusan, Jericho Lee tidak mau repot-repot menyelamatkan mereka. Apa yang kamu suka? Tunggu sampai dia dalam suasana hati yang baik. Anak ini. Leng Ye dan yang lainnya melihat Jericho Lee mengabaikan mereka, jadi mereka pergi. Mereka tidak marah. Meremehkan kami. Dai Feng mengerutkan kening dan kesal. Ya. Aku benar-benar tidak tahu harus menyebutnya apa. Apakah menurutmu karena Guru Li adalah tuannya sendiri, kamu bisa mengabaikan siapapun? Leng Ye sangat marah. Dai Feng mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Lao Leng, kamu tidak perlu memiliki pendapat yang sama dengannya. Apakah dia mengandalkan Li Tianxi atau tidak, dia sangat horizontal, tetapi dia masih memiliki beberapa keterampilan. Setidaknya dia bisa mengalahkan Kong Guangjian. Hanya untuk ini kekuatan, dia masih sangat muda dan memiliki nilai kultivasi yang tinggi. Si liar yang dingin, Zeng, apakah kamu masih ingin memasukkannya ke dalam Wei Hu? Tidak bisakah? Dai Feng tertawa, dia sedikit pemarah, tapi saya yakin dia bisa menghilangkan sifat buruknya. Ada banyak anak laki-laki nakal di tentara, tuangkan ini juga. Leng Wild setuju untuk mengangguk, menoleh ke belakang dan bergegas ke belakang beberapa orang untuk memberi perintah, kamu pergi dan kirim seseorang keluar. Namun, Xiao Chen berteriak dengan panik, Tuan Li adalah hilang. Apa? Leng Ye dan Dai Feng tercengang pada saat bersamaan. Baru saja, kami akan mengikutinya, membawanya keluar ruangan, dan mengirimnya pergi. Tapi begitu dia berbalik, dia pergi, Xiao Chen menyeka keringat dingin di dahinya, dan berada di keadaan tegang. Ekspresi wajah yang dingin dan liar tiba-tiba muram, anak ini, kembalilah, aku benar-benar tidak tahu baik atau jahat. Dia berbaik hati mengusirnya, tapi dia malah mempermainkan kita. Tentu saja,
Niat mereka untuk mengusir Jericho Lee adalah tidak sederhana. Pertama, saya ingin melihat apakah ini dapat membawa Li Tianxi keluar. Yang kedua adalah memantau Jericho Lee. Bagaimanapun, Jericho Lee pernah mengalahkan Kong Guangjian sebelumnya. Dia cukup memberontak dan keras kepala. Dia bajingan. Jika dia tidak memperhatikan dengan cermat, dia mungkin menimbulkan masalah besar. Hanya saja mereka jelas meremehkan Jericho Lee, atau mereka tidak menyadari bahwa Jericho Lee sama sekali tidak menganggap serius mereka dan akan pergi tanpa menyapa. Ya. Aku tidak tahu guru macam apa yang bisa mengajar murid magang seperti itu. Dai Feng sangat marah. Jika bukan karena kekalahan instruktur umum Tian Wumen di kompetisi seni bela diri internasional sebelumnya, di mana mereka perlu menyenangkan Li Tianxi, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Leng Ye sangat marah dan segera memanggil umat manusia, kalian, segera cari orang itu untukku, lalu ikat orang itu menjauh dari luar angkasa. Ini. Xiao Chen diam, sedikit tidak percaya Leng Ye akan memberikan perintah seperti itu. Sejujurnya, bahkan jika mereka pergi untuk menangkap Jericho Lee, benarkah bisa berhasil? Dia pernah bermain dengan Jericho Lee. Kekuatannya yang mengerikan telah meninggalkan bayangan yang dalam pada dirinya. Dia tidak berpikir dia bisa menangkap Jericho Lee hanya dengan kekuatannya. Pewarna dingin liar di mana tabung ini, dia naik ke atas untuk datang, bagaimana? Aku tidak mendengarkan perintahku.